Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita adalah bahasan tentang sholat Idul Fitri. Bagaimana pengertiannya, hukumnya, serta bagaimana persiapan dan tata cara pelaksanaannya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, akan tetapi kita masih menjalankan 4 hari berjalan ini. Mudah-mudahan nanti sebulan penuh kita nanti bisa mampu melewati pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini bukan 30 hari atau 31 hari atau 29 hari, tapi bahasanya itu adalah sebulan penuh. Ya, anak-anakku biar memahami berapa hari puasa itu. Ternyata puasa itu adalah sebulan penuh, tergantung dari hilal, hitungan yang tampak di bulan itu yang menjadi patokan. Para hadirin anak-anakku sekalian, bahwa setelah kita melaksanakan sebulan penuh itu, kita akan merasakan bahwa ada keistimewaan Ramadan yang kita nikmati. Apa itu? Sudah dijelaskan oleh para ustaz bahwa nikmatnya orang berpuasa itu adalah ketika kita berbuka puasa. Wow, kalau sudah jam 5 sore itu kita sudah berbangga, senang, siap-siap untuk menyantap makanan yang sudah siap dan sudah dimasakkan oleh ibu kita masing-masing. Sehingga apapun menu makanan itu kadang-kadang orang tua menyiapkan sesuai dengan keinginan anak-anak. Nah, oleh karena itu kita akan menikmati bahwa berpuasa itu diantaranya yang kita bisa menikmati adalah pada saat kita berbuka puasa. Nah, anak sekalian, setelah kita 1 bulan itu, maka kita akan merayakan keistimewaan pada saat kita sholat Idul Fitri. Nah, apa yang harus kita lakukan, anak-anakku sekalian? Sholat Idul Fitri adalah salah satu sholat yang hanya dikerjakan saat perayaan Idul Fitri. Dan sholat Idul Fitri ini berbeda dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat witir, atau kan sholat wajib. Dalam hal tata cara pelaksanaannya, oleh karena itu sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari di saat hari raya Idul Fitri, dan umat Islam beramai-ramai mengunjungi tempat-tempat yang ada di masjid yang diselenggarakan oleh para takmir masjid. Tuh, kenapa kok ada yang di lapangan? Nah, anak-anakku sekalian, sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan di masjid. Kenapa kok ada di lapangan? Ya, karena di masjid tidak muat, maka boleh dilaksanakan di lapangan. Pada saat itu memang Rasulullah mengajak umatnya semuanya berbondong-bondong untuk berangkat ke tempat sholat id, dan masjid saat itu memang tidak muat. Dan kenapa kok harus di lapangan? Memang Nabi mengajarkan kepada umatnya bahwa saat itu semuanya, gadis-gadis, remaja-remaja, siapapun umat Islam yang mengaku Islam, ini harus berangkat untuk syiar Islam, berangkat ke lapangan saat itu. Baik yang sedang dalam keadaan menstruasi, misalkan bagi perempuan, itu diajak ke lapangan semuanya, dan agak menjauh sedikit dari tempat masjid, makanya dia ada di lapangan.
Tujuannya apa? Syiar Islam, bahwa Islam itu beginilah kalau pas hari raya. Saking senangnya umat Islam bersatu untuk melaksanakan kembali kepada kesucian. Setelah mereka bersusah payah sepertinya dengan berpuasa sebulan penuh itu, kemudian disucikan dengan zakat fitrah dan kembali kepada kesucian, dia merasa bangga, senang dengan adanya perjalanan Idul Fitri ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ini banyak sekali tempat-tempat yang dijadikan rujukan untuk sholat Idul Fitri. Masing-masing di desa masjidnya sudah besar-besar, di depannya masjid ada lapangannya jika tidak muat. Nah, ini yang dipakai dasar orang-orang pergi ke masjid. Nah, kenapa kok di masjid sekarang ini? Biar tidak mengurangi ketambahan kesunahan, mereka ada amaliyah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau di lapangan tidak ada sholat sunnah tahiyatul lapangan. Nah, ini yang dipakai sekarang ini. Teman-teman, kita melaksanakan sholat lebih cenderung ke masjidnya, karena masjidnya sudah luas sehingga tempatnya sudah muat di tempat itu. Anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi berikutnya, yakni bagaimana persiapan sholat Idul Fitri yang harus kita lakukan. Karena kalau kita mau melaksanakan Idul Fitri, kita harus tahu tempat-tempat, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, harus mandi dan mensucikan diri. Kita disunahkan untuk mandi kalau mau berangkat, dan sekaligus dengan wudhu terlebih dahulu. Ini adalah untuk melakukan salah satu daripada syarat sahnya sholat. Yang kedua, memakai pakaian terbaik. Biasanya ini yang dipakai anak-anak kita ini. Sebelum hari raya minta baju baru, minta ibunya, bapaknya minta baju yang baru untuk hari raya. Setelah hari raya, mereka sowan-sowan datang ke rumahnya tetangga, minta angpau. Lah, ini yang menjadi anak-anak kita itu senang semuanya saat hari raya. Setelah sholat langsung ke rumah, dapat angpau, dapat amplop, dapat jajan, dapat sembarang semuanya. Nah, anak-anak perlu saya sampaikan, jangan setelah sholat itu langsung ke rumah tetangga semuanya. Harus ke orang tua dulu, minta maaf apabila ada kesalahan, apabila ada khilafnya. Kita harus minta maaf kepada orang tua dulu yang terdepan atau yang awal. Karena kita dalam lingkungan kita itu setiap hari kita berkumpul dengan orang tua. Maka kita harus memulai dengan minta maaf itu. Nah, anakku sekalian, sebelum masuk ke arah silaturahim, kita lanjutkan dulu bahwa yang kedua, kita disunahkan setelah berpakaian yang terbaik atau memakai pakaian yang bagus, kita disunahkan untuk makan atau minum sebelum berangkat, biar kita pada saat sholat itu, kita saat itu sudah tidak dalam kondisi puasa, karena sudah ada alunan takbir kalau malam hari. Maka di situ kita masuk pada hari raya. Itu namanya salah satu tanda bahwa kita sudah tidak berpuasa. Maka di sini kita disunahkan untuk makan atau minum terlebih dahulu sebelum berangkat.
Kemudian berikutnya yang keempat adalah berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan. Kita berangkatnya jalan satu arah itu, kemudian pulangnya jangan lewat itu lagi, kalau bisa muter. Nah, itu namanya disunahkan kita berjalan kaki dan menempuh jalan yang berlainan. Kemudian pada saat di jalan atau di masjid kita perbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini adalah ketika kita berangkat dan duduk di masjid sambil bertakbir, bertasbih, bertahmid. Nah, ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri, mengagungkan nama Allah, karena kita sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan, zakat fitrah, dan kita sudah insya Allah dengan Idul Fitri ini kita menjadi kembali suci seperti sedia kala, seperti bayi yang baru dilahirkan. Anak-anakku sekalian, yang terakhir materi kita adalah bagaimana tata cara sholat Idul Fitri. Nah, ini yang jadi tugas anak-anakku sekalian. Apakah sholat Idul Fitri itu 4 rakaat? Apakah sholat itu 3 rakaat? Nah, ini ada beberapa tata cara sholat Idul Fitri, ada kurang lebih 7. Nah, ini yang kami sampaikan. Anak-anak diantaranya nanti dikerjakan di rumah atau daring ini, nanti dikerjakan syarat-syarat atau tata cara sholat Idul Fitri itu bagaimana. Saya buka satu saja. Salah satunya adalah pertama, dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, bagaimana takbiratul ihram ini yang pertama. Selanjutnya kayak apa lah, ini adalah yang nomor 2 sampai nomor 7. Nanti adik-adik membuat satu tugas, nanti dikumpulkan kepada guru pembimbingnya di sekolah MI Radmin Rahmat ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, dan kita nanti sholat Idul Fitri atau kembali kepada suci, itu yang intinya. Kalaupun nanti ada perintah dari pemerintah, misalkan sampai terjadi lockdown, karena ini ada wacana tidak boleh sholat Idul Fitri dan sebagainya karena wabah corona ini gampang menular. Lah, ini kita menunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekali lagi PR-nya jangan sampai ditinggalkan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.